Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Rahmawati, NPM 1910-6310-867 dari kelas 4B, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari angkatan 2019 di Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di video kali ini, saya akan menunjukkan video wawancara kasus yang saya lakukan bersama dengan teman saya. Adapun wawancara kasus sendiri itu sama seperti wawancara pada umumnya, yaitu pewawancara mengajukan beberapa pertanyaan kepada narasumber. Hanya saja, dalam wawancara kasus ini, kita lebih fokus untuk membahas atau menemukan solusi dari sebuah isu atau permasalahan yang dibahas. Pewawancara di sini berperan untuk memancing narasumber untuk memberikan pemikiran berupa solusi dari permasalahan atau isu yang sedang dibahas. Adapun dari wawancara yang saya lakukan bersama dengan teman saya mengambil isu atau permasalahan tentang pembelajaran jarak jauh atau PJJ, yang mana isu tersebut sedang dialami oleh para pelajar saat ini. Baiklah, berikut video wawancara kasus yang saya buat. Halo, selamat siang Kak. Ya, selamat siang juga. Perkenalkan, nama saya Desi Rahmawati. Ini dengan kakak siapa dan dari mana? Saya Dian Komala dari Karawang. Dari Karawang. Kakak ini mahasiswa atau pelajar? Mahasiswa. Mahasiswa. Di universitas mana? Universitas Singapura Bangsa Karawang. Oh, Unsika ya? Iya, betul. Kalau boleh tahu lagi nih, sekarang ini lagi menempuh pendidikan semester berapa dan ngambil bidang apa? Semester 4 di bidang Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Bahasa dan Sastra Indonesia. Iya. Oke nih Kak, aku mau nanya-nanya terkait pembelajaran jarak jauh nih selama daring ini, kan kita memperlakukan PJJ ya? Iya. Aku mau nanya-nanya terkait itu nih. Iya, boleh, silakan. Selama lebih dari 1 tahun pemberlakuan pembelajaran jarak jauh ini, gimana nih selama 1 tahun itu? Apakah daring Kakak lancar atau gimana? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah lancar ya Kak. Kalau gitu bisa diceritain dong gimana pengalaman belajar Kakak di rumah selama 1 tahun lebih ini? Ya, jadi lebih tahu tentang teknologi ya di era digital ini. Terus setiap ada materi selalu mencatatnya di binder untuk dipelajari lagi gitu. Jadi lebih apa ya? Lebih apa tuh? Lebih melek digital mungkin, jadi lebih paham. Jadi lebih serba tahu tentang digital gitu ya. Oke nih. Daring sendiri kan jelas beda ya dari belajar luring. Ya, betul. Pasti pemberlakuan daring ini kan ada nilai plus, ada nilai minusnya juga. Nah, menurut Kakak apa tuh nilai plus dan nilai minusnya dari pembelajaran daring secara jarak jauh ini? Nilai plusnya jadi lebih tahu beragam media pembelajaran yang digunakan oleh dosen ya untuk buat nanti kita aplikasikan saat mengajar. Terus negatifnya, dampak negatifnya atau minusnya itu kuota internet jadi sering boros gitu, jadi sering beli gitu. Biasanya kan kalau pas luring mah nggak terlalu boros ya, hanya boros di ongkos lah intinya. Cuma kalau misalnya saat daring ini borosnya di kuota internet. Soal kuota sendiri kan ada bantuan dari pemerintah ya Kak. Apakah itu kurang mencukupi kebutuhan atau bagaimana? Iya, kurang mencukupi. Jadi ada terpakai tapi masih belum cukup ya Kak? Iya, karena kan ada dosen juga yang suruh melihat materi melalui YouTube, itu juga kan boros kuota gitu. Terus ada yang juga dosen yang sering Zoom sampai 3-4 jam, itu juga kan termasuk boros gitu. Kalau gitu mau nanya lagi nih, suasana belajar dalam pembelajaran secara langsung di kelas sama pembelajaran secara jarak jauh di rumah masing-masing itu kan pasti beda ya Kak? Yeah. Nah, semangat belajarnya sendiri itu yang Kakak rasain beda apa enggak sih? Beda. Bedanya ya, kalau misalnya secara luring kan langsung ya face to face gitu, ketemu sama teman, jadi bisa sering sharing juga, sering ngobrol tentang materi yang gak dipahami gitu. Habis keluar kelas kan biasanya sering makan gitu, atau nggak sering ngafe gitu, habis kelar kelas sama habis tugas gitu. Kalau di rumah sendiri ya ketemunya secara virtual, itu juga kan melalui chat WhatsApp, Telegram gitu. Mungkin lebih seru secara langsung gitu ya, bisa saling bertemu, mengobrol secara langsung. Nah, terus semangat dalam belajarnya itu lebih semangat atau lebih bergairah belajar saat langsung atau di rumah sendiri gitu? Saat langsung. Iya, karena bisa bisa berdiskusi secara langsung juga, apa hal yang nggak dimengerti. Kalau misalnya melalui WhatsApp kan
mau ngechat ke teman takutnya dia lagi sibuk juga gitu dengan kehidupan sehari-harinya. Mungkin karena suasana juga kali ya. Iya. Di secara langsung kan emang suasananya suasana untuk belajar gitu. Kalau di rumah kan banyak suasana banyak suasana. Oke, untuk selanjutnya nih, dalam memahami materi pembelajarannya sendiri, ada perbedaan nggak sih antara belajar secara langsung dan belajar secara mandiri di rumah ini? Iya, tentunya ada. Lebih mudah memahami belajar ketika secara langsung atau secara daring atau sama aja? Kalau secara langsung lebih mudah dipahami karena kan dosen ngomong langsung, dan itu saya mencatatnya ya di kertas binder atau kertas apapun. Jadi apa yang dosen omongin itu lebih nangkep gitu pas kalau secara langsung. Sedangkan kalau secara daring, karena dosen ngomong apa gitu, sinyal sayanya sinyal sayanya putus-putus gitu. Jadi kurang paham gitu apa yang dosen jelasin kalau secara daring. Kayak gitu. Nah, tadi kan kakak udah nyebutin beberapa masalah nih ya terkait pelaksanaan belajar secara jarak jauh kayak sinyal, masalah kuota. Nah, selain itu masalah apa aja nih atau hal-hal apa aja yang sering mengganggu kakak ketika kakak belajar di rumah gitu? Ada faktor lingkungan ya, karena suasananya sering berisik gitu. Kalau udah jadi nanti. Iya, faktor lingkungan juga berpengaruh karena kan di rumah saya banyak anak kecil gitu yang sering main, jadi kurang fokus juga saat memahami materi, ya kurang fokus memahami tugas yang diberikannya gitu. Karena mungkin berisik mengganggu konsentrasi gitu ya kak. Iya. Nah, gimana nih aku nanya nih, kalau misalnya kakak lagi belajar nih, lagi melakukan virtual meeting misalnya melalui aplikasi Zoom atau Google Meet, kalau misalnya tiba-tiba sinyal kakak hilang nih, apa nih yang kakak lakukan? Cara mengatasinya ya saya keluar dulu dari aplikasi itu, terus misalnya jika jaringannya sudah memungkinkan saya ikut join lagi. Kalau misalnya tetap nggak memungkinkan, nggak bisa masuk lagi, ya udah saya pinjem handphone kakak saya gitu, atau enggak handphone ayah saya sebagai alternatif lain untuk ikut kelas meeting. Kalau misalnya tetap di mereka nggak bisa, karena di sini juga jaringan internet kadang lancar kadang tidak gitu. Kalau seperti itu paling saya biasanya malam nanya ke teman kelas gitu, yang nanya ke teman dekat, tadi kayak seperti apa gitu materi yang disampaikan oleh dosen gitu. Seperti itu, jadi mencari cara agar tetap bisa mengikuti, jika tidak bisa bertanya ke teman agar tetap dapat memahami materinya. Iya, gitu. Walaupun nanyanya pas malam gitu, pas waktu agak senggang. Oke nih, tadi kan kakak bilang ada masalah juga dari faktor lingkungan ya, kadang berisik atau ada aja hal yang mengganggu konsentrasi dalam belajar. Nah, kalau misalnya nih dalam situasi kakak melakukan virtual meeting pembelajaran, nah tapi kakak sedang berada di lingkungan yang misalnya berisik atau ada tetangga kakak yang sedang ada melaksanakan perkumpulan gitu ramai-ramai, gimana nih, apa yang akan kakak lakukan? Ya saya tetap mengikuti virtual meeting itu sampai akhir ya. Kalau misalnya nggak ngerti, tanya ke teman yang lebih ngerti gitu. Sama seperti tadi berarti ya, bertanya. Oke, tadi kan kakak ada bahas ini ya, masalah dalam kuota yang boros. Iya. Nah, kan kita kan dapat subsidi juga nih dari Kemendikbud. Nah, kakak ada cara atau kiat gak sih gimana caranya supaya kuota dari Kemendikbud itu bisa terpakai yang lama gitu? Ya, cara kiatnya dengan saya nggak terlalu boros dalam bermain media sosial gitu, membatasi gitu. Membatasi penggunaan kayak seperti Instagram itu kan boros banget ya, Twitter gitu dan lain sebagainya. Jadi mengurangi bermain media sosial dan lebih memperbanyak penggunaan media-media untuk belajar gitu ya. Oke. Selain itu kan kalau jarak jauh kan di rumah masing-masing ya. Ada tugas kayak untuk tugas berkelompok gitu nggak? Ada. Tetap ada? Iya, tetap ada. Lalu bagaimana tuh cara mengerjakannya? Kan kita kan jauh-jauh tuh pasti. Iya. Gimana? Kan kalau misalnya saya dapat kelompoknya tuh yang sering satu daerah gitu, jadi kita bisa ketemu di satu tempat gitu, untuk mengerjakan tugas bareng. Kalau misalnya tidak memungkinkan, ya bisa mengerjakannya secara video callan gitu. Mungkin pembagian tugas. Iya, atau pembagian tugas nanti ada yang menyatukannya gitu.
Oke, mungkin cukup sekian pertanyaan yang saya ajukan untuk kakak. Iya. Terima kasih atas waktunya yang sudah kakak luangkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya. Ya, Saya sama-sama. saya mohon maaf apabila ada pertanyaan atau kata-kata yang kurang berkenan sebelumnya, dan sekali lagi terima kasih atas waktunya. Ya, saya juga mohon maaf bila ada kesalahan kata dalam menjawab pertanyaan yang diberikan. Oke, terima kasih Kak. Selamat siang. Ya, sama-sama. Selamat